Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Syafah Zulfikar Ariski dengan NIM 101207488. Di video ini saya akan mereview atau membuat suatu demo aplikasi dari mulai pembuatan hingga cara penggunaannya, gitu kan. Dan di sini saya menggunakan judul aplikasi atau tema tugas besar tersebut adalah Bandung Safety Alert, yang dimana di Bandung Safety Alert ini mempunyai daftar potensi fitur, yaitu pelaporan begal, peta daerah rawan, notifikasi keamanan, dan tips keamanan, yang nanti potensi sumber datanya tersebut oleh kepolisian dan laporan warga. Baik, sebelum itu saya akan buka dulu Android Studio saya. Baik, saya akan jelaskan secara singkat dari mulai saya membuat aplikasi Bandung Safety Alert ini. Jadi Bandung Safety Alert ini saya targetkan itu menjadi beberapa fitur, yaitu fitur dari pelaporan begal kejahatan, setelah itu tips dan untuk terhindar dari tindak kejahatan, hingga data laporan yang nanti akan muncul pada aplikasi. Untuk sebelumnya kita akan review terlebih dahulu si aplikasinya seperti apa wujudnya. Oke, baik, itu tadi tampilan splash screen. Di sini saya pada bagian main activity, di sini saya akan mempunyai 3 halaman, yaitu yang pertama report crime, crime data, dan crime tips. Gitu kan, kayak saya menggunakan binding buat pakai button juga, saya akan klik listener agar nanti pada saat saya akan tekan tombol tersebut akan pindah ke activity yang dituju. Seperti halnya di sini, kalau misalnya kita akan ngeklik pada report crime, gitu kan, kalau kita lihat di activity main, mana ya, nah si report crime ini akan langsung pindah activity-nya ke report crime activity yang ini. Dan ini adalah fungsi-fungsi atau hasil dari codingan yang saya lakukan, dan memang ada beberapa sebagian yang memang saya dibantu oleh ChatGPT juga, gitu kan, karena untuk memperbaiki kesalahan, gitu kan, baik dari sisi kode maupun dari Gradle, gitu kan. Dan di sini kalau report crime kita klik, itu akan muncul pada bagian report crime, halaman report crime, yaitu kan laporan kejahatan. Di sini tuh saya memberikan deskripsi juga, gitu kan, agar nanti diberitahu gitu untuk bagaimana caranya si user yang dituju atau target user nanti yang dituju itu menggunakannya seperti apa. Jadi di sini ada waktu kejahatan. Waktu kejahatan ini saya akan menggunakan fitur dari time time view, gitu kan. Dan di sini kita bisa pilih jamnya jam berapa, gitu kan, dan menit jam berapa, gitu kan. Contohnya kita jam 12. Tanggal kejahatannya di tanggal hari ini saja. Setelah itu kronologinya kita dapat mengetik seperti saya Andra mengalami kejadian tindak kriminal. Seperti contoh, di sini kalian bisa pilih kriminal apa yang memang dialami oleh si user tersebut, gitu loh. Apabila ternyata pencurian, perampokan, penyerangan, perusakan, dan penipuan, maka ini dapat dipilih hanya salah satu saja. Kita sebagai contoh, kita coba submit report, gitu kan. Oh iya, dan untuk pada saat kita klik submit report pada bagian activity report crime, di sini di bagian button paling bawah, button submit report ya, Android ID-nya itu pada bagian sini, di saat kita klik data
waktu, tanggal, deskripsi, dan tadi ID atau pilihan tindak kejahatannya, jenis kejahatannya apa, itu diambil dan itu akan dialirkan ke database Firestore database gitu kan. Dan setelah itu nanti kalau untuk melihat dari hasilnya seperti apa, itu kita bisa buka di Crime Data. Crime Data ini di sini memang saya menggunakan Crime Data dengan codingannya seperti ini. Saya juga tidak lupa untuk menghidupkan view binding sama data binding gitu kan. Dan pada bagian crime data di sini juga saya mencoba untuk menampilkan gitu kan laporan kejahatan yang memang sudah diterima oleh database gitu kan. Di sini jadi user itu dapat melihat apakah si laporan tersebut masuk atau tidak gitu kan. Sebenarnya ada dua, yaitu ada tadi seperti tadi ada notifikasi di bagian sisi kanan bawah gitu kan, di sini daerah sini nih, dan ada juga kita bisa ngecek di crime data gitu kan. Untuk data yang sudah masuk seperti tadi yang saya input adalah ini. Di sini memberikan detail dari deskripsi, dari jam yang tadi diinput, hingga tanggal yang diinput juga yang tadi dipilih, hingga jenisnya seperti apa. Jadi laporannya seperti ini gitu kan. Dilanjut juga pada bagian crime tips. Crime tips ini di sini saya membuat semudah mungkin, sesimpel mungkin bagaimana caranya user itu dapat membaca dengan baik, dengan mudah gitu kan. Hanya saya menggunakan scroll view saja gitu kan. Saya dijadikan setiap tipsnya itu menjadi setiap tips umum, tips keamanan di rumah gitu kan, pentingnya untuk diingat, itu saya gunakan pakai string di sini. Stringnya itu di sini saya memasukkan beberapa data yang memang saya nggak di hardcode pada data activity XML-nya, tetapi ada juga beberapa bagian ada yang di string ini agar mempermudah untuk perubahan perubahan data gitu kan. Jadi lebih mudah saya carinya dari string, tapi ada beberapa juga yang memang dari activity-nya XML-nya gitu, seperti itu. Dan tadi kalau misalkan memang bisa dilihat bahwa di sini itu mempunyai splash screen. Baik, splash screen-nya akan seperti ini. Nah, splash screen seperti ini gitu kan. Di sini ada FCM token gitu kan. FCM token itu sebenarnya berfungsi untuk registrasi di saat saya ingin menggunakan tambahan atau fitur atau library dari Firebase-nya, gimana caranya untuk mengirimkan notifikasi daerah rawan gitu kan, peringatan seperti itu, tetapi mungkin ada kendala gitu yang pada akhirnya saya kesulitan untuk menyelesaikannya gitu kan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan juga beberapa bagian. Yang pertama di sini saya dependencies-nya, saya di sini menggunakan Firebase, ditambahkan juga Firebase Bomb untuk mempermudah saya menggunakan library gitu kan. Di sini juga saya pakai Firestore juga, di mana data-data yang tadi kita inputkan itu akan tersimpan pada Firebase yang dimaksud dengan Firestore gitu kan. Dan di sini juga ada Firebase messaging gitu kan. Ditambah juga pada Android manifestnya juga saya menambahkan permission internet gitu kan, karena memang awalnya Firebase messaging ini Firebase messaging service ini memang membutuhkan koneksi internet gitu, seperti itu. Dan memang untuk ada beberapa yang bisa saya perlihatkan pada gambar ini pada video ini. Memang ada beberapa juga yang memang saya beberapa memang ada yang tidak menggunakan string, ada beberapa gitu kan. Dan memang seperti ini, kalau kita baca alurnya adalah main activity ini akan tersambung ke activity main, tapi di dalam main activity ini ada 3 activity yang terhubung, yaitu crime data, report crime, dan tips fragment gitu kan. Nah,
Dan splash screen ini tuh adalah activity utama, karena pada saat kita membuka aplikasi, splash screen activity ini yang pertama kali di running oleh sistem tersebut dan dilanjutkan ke main activity. Nah, di main activity ini akan bercabang menjadi 3, yaitu crime data activity gitu kan, dan crime tips activity gitu kan, dan report crime activity, seperti itu. Dan di sini juga karena memang kita harus membuatkan data agar si data tersebut bisa ditampilkan gitu kan, serta data tersebut itu tersusun dengan rapi gitu kan, dengan terkonfigurasi dengan baik. Saya juga buat data kejahatan ini di sini dengan file-nya, waktunya itu string, date-nya juga string itu kan, description string, dan jenis kejahatannya juga string, seperti itu. Kalau untuk di crime adapter di sini lebih ke apa ya, ini tuh lebih ke menyambungkan antara dari crime crime data itu akan disalurkan ke crime dari crime activity itu akan disalurkan ke crime data. Oke, seperti itu. Dan di sini juga saya akan menampilkan juga Firebase-nya seperti apa. Baik, mohon ditunggu, sorry. Firebase. Oke, di sini untuk console Bandung Safety Alert. Nah, di sini saya menggunakan Firestore database yang nanti hasil data-data tersebut akan muncul seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Dan saya juga membuat ada beberapa customize UI-nya gitu kan, dari bagian colors, gimana caranya untuk membuat si aplikasi ini itu terlihatnya simple, mudah digunakan, dan ringan untuk beberapa handphone yang umum digunakan oleh masyarakat, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan juga dari kode ini gitu kan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan dan kesalahan kata. Ditutup with taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.